Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Duta Besar yang berkenan hadir, serta para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami dalam acara yang istimewa ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Pembukaan, pembacaan doa oleh Ustaz Rian, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sepatah dua patah kata dari penerbit oleh Ibu Neni Makmun, acara inti bincang santai buku Indonesia di Mata Taliban yang dipandu oleh moderator Mbak Lisa R. Wibowo. Di dalamnya akan ada sudut pandang editor oleh Mas Adita Didit, pemutaran video testimoni oleh Brigjen TNI Purnawirawan Erman Hidayat, dilanjut dengan bincang santai dengan Bapak Heru Wicaksono. Berikutnya diputarkan video kembali testimoni dari Prof. John von Price, dan terakhir pada acara inti akan ada sesi tanya jawab. Pada penghujung acara akan ada penyerahan cenderamata untuk kedua narasumber dan foto bersama sebagai dokumentasi acara bincang santai buku Indonesia di Mata Taliban. Demikian susunan acara pada pertemuan hari ini. Selanjutnya kami persilakan Ustaz Rian untuk memimpin doa agar acara hari ini berjalan lancar dan sukses. Kami persilakan Ustaz Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Segenap para panitia, para peserta dan hadirin sekalian, mari kita tundukkan kepala sejenak, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kiranya acara ini berjalan sesuai dengan harapan kita sampai kepada tujuan yang kita maksud pada kesempatan ini, dan kita semua mendapat manfaat yang berkesinambungan sehingga setelahnya kita akan semakin aktif, kita akan semakin kreatif dan juga produktif lagi berkarya, dan tentunya menebar manfaat bagi banyak orang. Saya akan memimpin doa ini dengan cara Islam, dan bagi Anda yang beragama lain, silakan berdoa dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi ini kami hadapkan hati dan jiwa kami ke hadapan-Mu ya Allah, untuk memohon ampun dan perlindungan-Mu ya Rabb. Bertempat di PDS Haga Yasin ini, tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap berkah dan ridho-Mu ya Rabb, selalu menyertai dalam kegiatan ini. Limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami semua yang terlibat di sini sampai selesai acara ini. Engkaulah yang Maha Pemberi. Bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud. Allahumma ajilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada seluruh yang hadir di sini dan siapapun yang terlibat dalam acara ini ya Rabb. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah amiratan ma'murah mubarakah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah.
Wahai Rabb, jadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang baik, yang aman, yang tentram, yang makmur, yang penuh dengan keberkahan. Bukalah kami pintu kebaikan, bukalah kami pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, dan pintu surga tentunya. Wahai Rabb, ampunilah kami semua, berkahilah kami dan anak-anak keturunan kami, jagalah kami dari segala macam kejelekan dan mara bahaya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna sakiyya wa la mahruma. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini, pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahannya nanti perpisahan yang terjaga dari bencana dan keburukan. Ya Allah, Engkau jadikan di antara kami siapapun yang bersama kami, siapapun yang mengikuti kami, orang-orang yang jika tertolak amalnya dan jika terhalang dari ridho-Mu maka bebaskan ya Rabb. Allahumma bifadlika ummana wa bilutfika fuqana wa alal islami wal imani jam'an tawaffana wa anta radin anna wahdim bis salihati a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika Allahumma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan acara ini berjalan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Rian atas pembacaan doanya. Selanjutnya, para hadirin dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Kak Mumtaz Fawaz. Para hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Kak Mumtaz dan terima kasih kepada hadirin yang telah berkenan menyanyikannya dengan hikmat. Selanjutnya, kami akan menghadirkan Ibu Neni Makmun untuk memberikan sepatah dua kata pengantar dari pihak penerbit. Pada Ibu Neni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Heru Wicaksono selaku penulis juga narasumber
keynote speaker Indonesia di mata Taliban, kemudian Mas Adit yang jauh datang dari Yogyakarta, beliau sebagai proofreader sekaligus editor final dalam buku Indonesia di mata Taliban. Dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Saya mewakili tim Askia Publishing, sangat bangga dengan hadirnya buku Indonesia di mata Taliban. Setahun yang lalu ya Pak Heru, kita di tempat yang sama di sini setelah launching salah satu buku dari Askia juga, kita ngobrol, ternyata Pak Heru sudah punya naskah yang waktu itu belum 100% jadi saya mengamati, mendengarkan beliau cerita dengan tenang tapi serius tentang pembebasan warga Korea Selatan yang disandra oleh Taliban. Di pikiran saya, kok mencekam sekali ya. Ternyata setelah final kita ngobrol banyak, dibantu dengan Mas Adit, akhirnya bisa menghadirkan buku ini hari ini. Semoga akan menambah insight-insight baru bagi Bapak Ibu. Kita bisa dengarkan langsung nih penuturan saksi mata, bagaimana sih, apakah Taliban sekejam yang kita bayangkan, dan bagaimana mereka, bagaimana nih Pak Heru dengan timnya bisa membebaskan mereka. Tidak banyak berkata-kata, kita langsung nikmati saja acara hari ini. Terima kasih. Dan memang dapat dari testimoni Bapak SBY juga bahwa ini adalah untold story, tapi sekarang sudah hadir dalam buku, jadi kisah yang bisa dibaca, tidak hanya diam saja. Inilah salah satu dari fungsi buku, yaitu bisa menjadi cerita ya, jadi bisa menyebarkan banyak informasi yang memang real dialami oleh penulisnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neni atas kata pengantarnya. Selanjutnya, tanpa banyak kata lagi, kami serahkan acara ini kepada Mbak Lisa Wibowo selaku moderator yang akan memandu acara Bincang Santai Buku Indonesia di Mata Taliban hingga selesai. Pada Mbak Lisa, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dira, dan juga terima kasih kepada Askia Publishing dan juga HB Yasin yang telah mengundang saya hari ini untuk menjadi moderator buku dari Pak Heru, Indonesia di Mata Taliban, Catatan Pembebasan Sandera di Afghanistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Danau Perintis setiap malam. Lokasinya di Suwawa. Jika ada yang mengucapkan salam, tolong dijawab dengan gembira. Saya ulangi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bapak Ibu, kalau ada yang salam, kita jawab dengan semangat supaya hari ini acaranya juga semangat. Hari ini alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul bersama di sini dalam acara Bincang Santai dengan Pak Heru yang telah mempersembahkan buku Indonesia di Mata Taliban, Catatan Pembebasan Sandera di Afghanistan. Oke, baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan membacakan biodata dari Mbak Heru dan juga Mas Adit. Hari ini kita kedatangan Mas Adit dari Jogja sebagai editor penerbit Askia Publishing. Sebenarnya buku ini juga sudah ada editornya ya Pak ya. Dua tokoh, yaitu Bapak Muhammad Nazir dan Ibu Retno Intani ZA. Beliau hadir nggak Pak hari ini? Oh, on the way ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan biodata dari Mas Adit dulu ya. Mas Adita Didit, yang sering disebut Mas Adit. Menulis bagi Mas Adita Didit hanyalah untuk seru-seruan, menghibur diri dan menghibur orang lain. Menulis itu soal rasa, jadi perlu menata hati ketika sedang menulis, biar tulisannya tidak meletup-letup penuh emosi semata.
tapi juga harus menghasilkan sesuatu yang bermakna. Selain menulis, mengedit, dan berliterasi, juga mengomandoi komunitas Omah Pentigraf Askia atau yang disebut OPA. Beliau adalah sarjana ekonomi yang tidak menguasai keuangan, tapi malah asik menata kata dengan bergabung di penerbit Mizan pada masanya. Kini beliau berada di Askia Publishing menjadi tukang merapikan aksara dan kata-kata. Baik, Mas Adi, selamat datang. Oke, sekarang ke Pak Heru. Pak Heru Wicaksono. Waktu kecil beliau suka sekali nonton drama Ludruk, kesenian dari Surabaya, yang menuturkan kebaikan, kepahlawanan, pembelaan terhadap wong cilik. Betul ya Pak Heru ya? Lakonnya yaitu Pak Sakerah, tokoh Madura yang selalu membela dan melindungi rakyat kecil dari penjajah. Lahir di Surabaya di tahun 1959, tepatnya 26 Juni di hari Jumat Pahing. Ayah beliau adalah seorang guru sekolah teknik di Surabaya dan akhirnya beliau berpindah ke kota Yogyakarta. Dulu ayah beliau ingin Pak Heru itu menjadi seorang Hero. Maka dari itu beliau menamainya Heru. Sedikit beda dikit lah sama Hero. Makanya sekarang beliau juga menjadi hero, ya kan, dengan membantu membebaskan sandera, yaitu warga Korea Selatan dari Taliban. Pak Heru belajar dari SD sampai SMA di Jogja. Lanjut ke perguruan tinggi 11 Maret di Surakarta dan menjadi PNS di tahun 1986 di Departemen Luar Negeri. 32 tahun beliau berkarir di Kementerian Luar Negeri, menjadi staf ekonomi dan politik di beberapa KBRI, yaitu Rabat Maroko, Beijing Cina, Kuwait City Kuwait, Kabul Afghanistan, Bangkok Thailand. Selanjutnya beliau di Konsulat RI di Songlah, Thailand Selatan dan KBRI Antananarivo, Madagaskar. Dan selanjutnya setelah purna tugas beliau menjadi konsultan salah satu BUMN di tahun 2020 dan kemudian di perusahaan PMA Thailand di tahun 2024. Adapun penghargaan yang pernah beliau peroleh yaitu apresiasi Presiden RI atas kontribusinya dalam membantu pembebasan warga Korea Selatan dan sandera Taliban pada tahun 2007. Penghargaan Rektor Universitas 11 Maret sebagai alumni berprestasi pada tahun 2003. Penghargaan Gubernur Songla, Thailand atas peningkatan kerjasama Indonesia Thailand Selatan dalam rangka Indonesia Malaysia Thailand Triennial pada tahun 2004 dan bintang jasa dari Presiden Madagaskar di tahun 2019. Oke, demikian tadi biodata dari Pak Heru. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita akan melihat testimoni dari Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Erman Hidayat yang videonya akan kita tayangkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brigjen TNI Purnawirawan Erman Hidayat, mantan Dubes RI untuk Republik Islam Afghanistan tahun 2006-2011. Saya senang sekali diberi kesempatan hadir dalam acara diskusi buku karya tulis Saudara Heru Wicaksono, yaitu Indonesia di Mata Taliban,
catatan pembebasan sandera di Afghanistan, walaupun hanya melalui rekaman. Perlu kita pahami bahwa situasi keamanan Afghanistan saat itu masih dalam keadaan perang saudara antara pemerintah Afghanistan yang didukung AS dengan NATO-nya yang berhadapan dengan kelompok Taliban. Sedangkan Taliban sendiri adalah penguasa Afghanistan sebelumnya yang dikalahkan Amerika. Oleh karena itu, tugas membantu pembebasan sandera ini sesungguhnya merupakan tugas yang tidak mudah, bahkan sangat sulit dan berbahaya. Mengapa tugas ini sulit sekali? Karena pada awalnya pihak Korea tidak bersedia bernegosiasi dengan Taliban. Rupanya mereka takut dengan larangan AS untuk berhubungan dengan teroris. Namun kemudian setelah Taliban membunuh 2 sandera laki-laki dan membebaskan 2 sandera wanita yang sakit keras, sikap pihak Korea termasuk juga Amerika mulai melunak. Pemerintah Korea akhirnya membentuk tim negosiasi dari Kementerian Luar Negerinya. Kemudian, mengapa tugas ini sangat berbahaya? Karena saat itu Afghanistan sedang tidak aman. Pada waktu itu, pemerintah Afghanistan hanya menguasai pengamanan kota Kabul saja. Sedangkan kota-kota lainnya menjadi tanggung jawab Amerika dan NATO dengan ISAF-nya. Dan itu pun terbatas hanya sekitar kota-kota saja. Sedangkan wilayah di antara kota itu boleh dikatakan sebagai daerah tidak bertuan. Sehingga sering terjadi penghadangan dan serangan oleh Taliban terhadap kendaraan yang melintas di luar kota. Banyak warga asing yang disandra bahkan dibunuh oleh Taliban. Hanya kendaraan milik beberapa NGO saja yang tidak diganggu Taliban. Di antaranya milik Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Tugas membantu pembebasan sandera Korea ini diawali dari perintah langsung Presiden SBY kepada saya. Beliau mengatakan bahwa telah diminta bantuan oleh Presiden Korea untuk membantu pembebasan warganya yang sedang disandra. Beberapa langkah koordinasi kami lakukan dengan berbagai instansi, baik di dalam pemerintahan Afghanistan, para dubes di Afghanistan, maupun dengan beberapa NGO. Namun tidak ada hasilnya. Semuanya cenderung menutup diri, termasuk dubes Korea Selatan. Sementara itu di dalam negeri, di samping Presiden, Menlu beserta beberapa lembaga pemerintah terkait lainnya, terus berusaha menangani masalah ini. Bahkan Ormas Islam NU dan Muhammadiyah juga ikut mengeluarkan himbauan agar Taliban membebaskan sandera demi kemanusiaan. Rupanya upaya dan himbauan pemerintah beserta rakyat Indonesia ini didengar oleh Taliban. Buktinya beberapa hari kemudian diterima informasi dari Sekjen Kemlu RI bahwa ada permintaan dari Taliban agar pihak Indonesia bersedia menjadi mediator. Beliau mengatakan bahwa tim mediasi dari Jakarta akan segera diberangkatkan ke Kabul. Namun karena terbatasnya waktu di mana pertemuan akan dilakukan besok paginya, maka diputuskan tim dibentuk dari personil KBRI Kabul sendiri. Semula tim KBRI Kabul akan dipimpin langsung oleh Dubes. Namun ditolak oleh Menlu karena dinilai terlalu tinggi. Akhirnya dibentuk tim yang dipimpin Saudara Heru Wicaksono, staf paling senior di KBRI Kabul yang menurut saya jabatan dan kemampuannya sesuai dengan tugas ini. Dan yang paling penting, tanpa ditawarkan pun, dia sudah menyatakan bersedia. Padahal seharusnya dia tahu bahwa tugas ini sangat berbahaya. Perlu diketahui juga bahwa pertemuan negosiasi akan dilakukan di kota Ghazni, sekitar 140 km dari Kabul. Sementara itu, tim harus berangkat melalui jalan darat yang tidak bisa dikatakan aman. Sedangkan wilayah di luar kota Ghazni masih di dalam kekuasaan Taliban.
Karena itu baik selama di perjalanan maupun selama pertemuan, keadaannya akan sangat berbahaya. Namun berkat bantuan pemerintah Afghanistan dan juga ICRC, semua kendala dapat diatasi dengan baik. Dan yang paling penting, jerih payah tim KBRI Kabul ini telah memperoleh hasil yang sangat menggembirakan. Yaitu sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa ke-19 sandera Korea berhasil dibebaskan dan tim Indonesia kembali ke KBRI dengan selamat. Demikian mungkin sekedar urun rembuk saya, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video dari Bapak Erman. Selanjutnya akan saya perkenalkan Mas Adit, editor dari penerbit Askia Publishing, yang akan memaparkan sudut pandang dari sisi editor mengenai buku Indonesia di Mata Taliban, catatan Sandra di Afghanistan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, juga bertemu dengan Pak Heru Wicaksono, penulis buku Indonesia di Mata Taliban. Alhamdulillah kami satu kampung halaman ya Pak Heru ya. Di Jogja saya sudah 2 kali ketemu beliau dan beberapa kali juga sudah sering kontak lewat WhatsApp untuk menerbitkan buku ini di Askia Publishing. Buku Indonesia di Mata Taliban ini sebenarnya sudah dieditori oleh Pak Nasir Salman Retno, senior saya, yang sangat senior pastinya ya. Jadi pada saat datang ke kami di Askia Publishing, buku ini sebenarnya tinggal dijahit saja, dan itu tugasnya Mbak Neni sebagai personal di Askia Publishing. Jadi kita betul-betul sudah menerima bentuk jadi dan matang saja, dan saya hanya sekedar merapikan yang belum rapi saja, tapi sejurus semuanya sudah bagus. Hasil editing yang dilakukan oleh Pak Nasir dan Bu Retno. Dan ada beberapa tambahan juga dari Pak Heru pada saat kita sedang berdiskusi untuk membuat layout buku ini dan kemudian menerbitkan menjadi buku seperti yang Bapak Ibu lihat ada di layar belakang ini. Ada beberapa catatan kecil saja yang bisa saya sampaikan. Saya menuliskan sebelum acara ini berlangsung, cukup dengan pena, kata-kata, sapaan Islami, dan hafalan doa-doa pendek. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya buku Pak Heru, sebenarnya sangat runtut apa yang disampaikan oleh Pak Heru tentang pembebasan sandera warga Korea Selatan ini. Jadi dari awal Pak Heru sudah menceritakan Afghanistan itu apa, Pak Heru itu siapa, itu Bapak Ibu bisa dengan detail melihat dari buku yang dipaparkan oleh beliau. Bagi seseorang yang menurut saya belum pernah menulis buku, Pak Heru belum pernah menulis buku ya Pak. Nah, jadi menurut saya runtutan urutan cerita hafalan beliau sewaktu masih bertugas dan kemudian dipaparkan dalam buku Indonesia di Mata Taliban itu betul-betul sudah mengasihkan gitu ya. Saya pertama kali membaca itu hanya membaca begitu saja. Saya selalu mencoba untuk speed reading. Jadi kalau editor itu biasanya kalau ada 4 naskah, ada berapa ratus halaman gitu, kita harus speed reading dulu, baca sekilas. Setelah itu biasanya kita menemukan sesuatu yang ini apa yang kurang, ini perlu didiskusikan sama penulisnya. Tapi karena buku ini sudah dalam naskah jadi, sudah ada editor senior yang lebih senior dari saya agak gimana gitu, ngeri rasanya. Jadi, tapi saya bilang sama Pak Heru, karena Pak Heru akan menerbitkan di Askia dan kebetulan saya editor di Askia, ya saya akan berbagi kalau misalnya masih ada kurang lebihnya, kurletnya itu saya akan sampaikan sama Pak Heru, dan beliau juga sangat kooperatif dan kita bekerja sama untuk menerbitkan buku ini. Makanya saya memberi catatan dalam tulisan saya cukup dengan pena, kata-kata, sapaan Islami, dan hafalan doa pendek. Kali ketiga saya membaca, saya sudah mulai berbesmili. Jadi
saya sebagai editor di Askia Publishing itu sebenarnya sederhana sekali saja. Kalau saya baca naskah dan naskah itu kena di hati, itu soal rasa ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca tulisan gitu, rasanya pengen nangis gitu ya. Bukan cengeng ya Bapak Ibu, tapi rasanya itu pas di hati. Nah saya beberapa kali juga membaca, akhirnya karena harus mengoreksi, saya akhirnya bisa tahu. Saya bilang sama Pak Heru, Pak, aku kok jadi gembeng Pak baca tulisannya Pak Heru gitu ya. Jadi ternyata di balik cerita hero tadi ya, hero dari si hero tadi itu, bahwa ternyata ada hal-hal yang kita tidak pernah duga gitu ya. Kalau Pak Herman mengatakan bahwa Pak Heru harus berangkat dan menawarkan diri, sebenarnya kalau saya baca dari tulisannya sebenarnya harus berangkat duta besarnya ya Pak ya, gitu ya. Apalagi Pak Herman juga tentara gitu ya, Pak Heru sipil gitu. Jadi dia lebih paham sebagai rasa ketentaraannya. Nah, menurut kita Pak Heru sendiri juga, Pak Herman sebenarnya juga sampai mulus-mulus gitu ya. Pak Heru harus berangkat ke sana gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang mendasari saya. Belum cerita Pak Heru tentang ibu yang juga setiap malam berdoa meniwah bujuku harap angkat ke medan juang, kan gitu istilahnya ya, medan berjuang. Tapi pulang atau tidak kan kita nggak tahu. Dan kita di luaran ini kan beranggapan bahwa Taliban ya seperti yang kita bayangkan itu. Tetapi di pungkasan cerita Pak Heru, kita bisa melihat sebenarnya Taliban seperti apa gitu ya. Seperti catatan surat beliau kepada pimpinan Taliban kepada Pak SBY, bahwa mereka tidak mau dianggap teroris, mereka tidak. Tapi opini-opini di dunia itu memang ya seperti itulah ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membicarakan tentang politiknya, yaitu politik biar urusan pemerintah lah sama Kementerian Luar Negeri. Tetapi saya menekankan satu hal, bahwa apa yang bisa disampaikan oleh Pak Heru dari buku ini, gitu ya. Jadi kalau tadi di awal saya sudah menceritakan bahwa Pak Heru dengan runtut menceritakan Afghanistan itu bagaimana, apa yang terjadi di sana, apa yang dilakukan seorang diplomat di negara yang sedang berkonflik seperti itu, hanya bersembunyi di dalam bangunan kedutaan besar ya, yang dijaga sekian ketat. Dari situ Bapak Ibu bisa melihat Pak Heru karaokean, berolahraga, sesuatu yang ya saya bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Saya opo naik yo gitu ya, kerja tapi kok ning kono suara tembakan gitu ya. Jadi nggak tenang ya Mas. Nggak tenang gitu. Terus kok ya betah Pak Herman 5 tahun jadi duta besar di sana gitu. Kalau kita sehari 2 hari terus dijak mulai. Tapi Pak Heru pun akhirnya juga pergi gitu dari Afghanistan gitu ya. Nah, secara runtut Bapak Ibu kalau memiliki bukunya, Bapak Ibu akan tahu bahwa beliau detail sekali menceritakan seperti itu, sampai akhirnya penugasan itu datang, kemudian sampai Kementerian Luar Negeri Pak Hasan juga ya, menterinya Pak ya, Pak SBY memberi penugasan karena Pak SBY juga diminta sama Presiden Korea Selatan saat itu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia perlu berbangga diri gitu ya, bahwa misi ini sukses gitu ya. Dan misi ini sukses menurut, dan sesuatu yang tidak mengira, tidak berkira, karena Pak Heru diberangkatkan ke sana sebagai observer, sipil dan observer. Tugasnya hanya memediasi aja gitu ya. Dan kita juga perlu bangga sebagai bangsa Indonesia punya Bung Karno. Fakta yang tidak bisa dipungkiri. Karena kata-kata Bung Karno itu, orang-orang tua di Afghanistan sana itu mengingat betapa kuatnya peran Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama tersebut gitu. Jadi mungkin Pak Heru cuma cerita Bung Karno sedikit, orang-orang sudah oh iya tahu Bung Karno, nggak tahu presiden yang lain itu siapa. Dan kita harus berterima kasih kepada beliau ya, terlepas hal-hal lain di luar Bung Karno itu siapa. Tetapi itu yang kedua, bahwa kalau secara politik kita itu kan politik bebas aktif, dan ternyata bebas aktif kita itu juga bermanfaat sekali gitu ya. Jadi Presiden Korea Selatan meminta bantuan kepada Pak SBY untuk menjadi, menurut cerita Pak Heru ke saya juga, negara-negara kedubes yang ada di sekitaran Afghanistan itu juga dimintain tolong, negara Islam ya, negara Muslim itu gitu. Indonesia enggak, langsung diambil aja.
terlepas bahwa ini susah apa enggak diambil dulu gitu ya. Dan kebetulan Taliban juga beritahu Indonesia, oh negara Muslim terbesar, terus didukung oleh ormas terbesar kita, NU sama Muhammadiyah. Jadi banyak support selain cuma dari Kementerian Luar Negeri, kemudian dari staf lokal di KBRI Kabul juga ternyata banyak yang mensupport untuk membantu ya. Terlepas bahwa yang berangkat itu misionaris gitu. Jadi kita nggak melihat, tetapi yang dilihat adalah sisi humanisasinya. Dan buku ini tentang humanisasi. Ya, betul. Sebenarnya campur. Ada politiknya juga ada. Karena nggak mungkin kalau kita tidak cerita politik Pak Heru menceritakan juga. Tetapi penekanan beliau yang saya lihat itu adalah sisi dari humanisasinya dan religiulitasnya. Saya membandingkan begini, Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan sama Pak Heru itu benar adanya, bahwa pendekatan sosial budaya, bahwa keberuntungan kita sebagai negara Muslim terbesar itu menjadikan Taliban itu respect. Lihatnya sangat, jangkutnya panjang, katanya tempat 7 bidadari bergelantungan di situ. Iya kan, bukan? Ustaz-ustaz selalu bilang gitu. Ustaz Rian betul ya, Ustaz Rian ya. Kalau janggutnya panjang itu tempat bidadari menggantung ya. Ini Ustaz Rian ini pengasuh pesantren juga. Jadi ternyata pendekatan-pendekatan yang tidak bedil. Makanya saya bilang cukup dengan pena, kata-kata, sapaan Islami dan hafalan doa pendek. Saya pikir sampai Pak Heru mau berangkat itu, beliau ngapalinnya banyak itu. Oh iya, sholawatan harus diapanya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa pendekatan humanisasi dan religiusitas itu sangat-sangat luar biasa. Bahwa humannya adalah hablum minanasnya, religiusitasnya hablum minallah ya. Jadi tetap harus Allah yang sampaikan seperti itu. Jadi saya sedikit berbagi saja apa yang disampaikan Pak Heru bahwa pendekatan kemanusiaan, pendekatan secara agama. Saya juga pernah suatu saya kerja di bank di Jakarta sini, ada seorang anggota PRD, mungkin Bapak itu tahu ya, dulu itu dedekotnya si Budiman Sujatmiko itu, dan dia ditangkap gara-gara aktivitasnya, kemudian KTP-nya ditahan dan dia menabung di bank tempat saya bekerja. Nah saat itu KTP-nya ketinggalan. Padahal dia diundang ke Amerika untuk menjadi pembicara. Pada saat dia protes ke bank saya itu bank yang punya warga keturunan Tionghoa gitu ya. Dulu Bank Bali, ya pecahannya Bank Bali menjadi namanya Bank Masir saya sebutkan gitu. Nah pada saat itu ya tampang saya kan juga kayak Chinese kan gitu ya. Jadi pada saat saya berhadapan sama si anggota PRD itu juga sama. Dia marah-marah dengan mengata-ngatai gitu, dasar kamu Cina, dasar kamu Cina bukan, dasar kamu Cina gitu ya. Jadi lama-lama terus bos saya bilang, udah kamu hadapin aja. Kok saya melihat ada cengkok Jawanya gitu ya. Ternyata dia orang Jawa gitu. Jadi saya tiba-tiba saya beranikan diri ngomong, gue arek Jawa. Dia kaget dengan saya. Gue orang Jawa. Aku Yogyo. Jadi dari kata-kata itu saja cair suasananya. Padahal teller saya orang Jawa Solo itu sudah lemes, ketakutan nangis. Nah, saya cuma hanya ingin memberi gambaran sama Bapak Ibu betapa bahwa kuatnya pendekatan budaya, human, kultur itu seperti itu. Dan akhirnya saya bisa menyelesaikan KTP si PRD ini dengan lega. Saya bilang kamu jangan datang tellerku. Saya bilang kamu butuh apa KTP-mu. Dan zaman segitu kan KTP-nya nembak semua kan. Lo mau butuh berapa, zaman segitu dia butuh hanya 75.000. Saya bilang sama bos saya, area ini mau butuh KTP, duitnya bayaran karo bank kita, saya bilang gitu. Keluarin, dah biar urusannya beres. Jadi selesai itu Bapak Ibu. Nah, demikian pula seperti Pak Heru juga begitu. Ya, karena yang dipikirkan beliau itu bukan politiknya. Politiknya memang tugasnya Pak Heru dan teman-teman di Kementerian Luar Negeri, tetapi pendekatan-pendekatan itu yang sudah dipikirkan oleh Pak Heru sambil merenung, bangun, tahajud. Aku kudu ngopo ya, oh ya, sing tak adep itu Taliban itu Muslim. Aku kudu ngomong apa dan meskipun kita Muslim kan mazhabnya beda-beda, gitu ya. Yang terbukti dengan Pak Heru kepondal-pondal ya sholat ya Pak ya. Jadi sama-sama sholat tapi ternyata ada yang lebih cepat di Taliban juga. Ya, itu semua sudah ada di buku ya Mas. Nanti bisa kita baca ya. Sudut pandangnya seperti itu. Jadi
penekanan yang ingin saya sampaikan bahwa tanpa harus darder, Pak Heru pun ditanya sama teman-teman dari Korsana bawa apa, nggak bawa apa-apa, ya bawa pena sama bawa ide, bawa segala macam itu. Jadi itu dari mungkin sisi editornya itu. dari yang saya lihat, kalau yang lainnya mungkin ada hal, tapi yang penekanan pada yang saya lihat adalah dari sisi humanisasi dan religiusitasnya aja. Baik. Saya juga berterima kasih sekali kepada Pak Muhammad Nasir dan Ibu Retno Indrani yang sudah membantu sangat apik Pak Heru menuliskan kisahnya runtut, dan kita semua dengan bangga sebagai warga bangsa Indonesia bisa membaca tulisan Pak Heru, dan mudah-mudahan ini juga bisa seperti kata Pak Heru bahwa Kepala Pudiskat di Kementerian Luar Negeri RI juga beranggapan bahwa apa yang ditulis beliau bisa menjadi materi untuk diplomat junior kita di kemudian hari. Mungkin nantinya ada Pak Heru lain yang menulis kisahnya. Iya, nanti katanya Pak Heru mau mengisi di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri juga. Mau ngajar di sana. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang dari Kementerian Luar Negeri juga bisa seperti Pak Heru bikin buku juga mengisahkan pengalamannya. Oh, lebih banyak bukunya. Iya, udah disiapkan ya Bapak Ibu ya. Nanti yang minta tadi mau punya sekian. Iya, betul. Nanti Mas Adit juga siap untuk jadi editornya ya Mas Adit ya. Insya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di cetakan kedua dari buku Indonesia di Mata Taliban, kenapa kita tempelin ada testimoni dari Pak SBY? Kemarin saya diskusi dengan Pak SBY bisa datang nggak Pak hari ini? Ya, insya Allah, kalau nggak ya rekamannya. Tapi kan pas hari ini Pak SBY ulang tahun kan, jadi mestinya nggak bisa datang. Jadi beliau nggak bisa datang karena ulang tahun bersama keluarga besarnya. Ya, jadi cetakan kedua, kenapa kita tempeli testimoni Pak SBY? Kalau dari kacamata kami di penerbit itu jualan, dodolan bahwa buku ini penting. Jadi bahwa seorang presiden di zamannya memberi testimoni yang cukup apik kepada tulisannya Pak Heru, dan Pak Heru membawa sendiri surat dari ketua pimpinan Taliban. Dia genggam sendiri seperti emas 24 karat yang harus diserahkan langsung kepada Pak SBY, dan itu nanti Bapak Ibu silakan baca sendiri apa isi tulisannya itu di buku Pak Heru yang Bapak Ibu bisa dapatkan langsung kepada penulisnya. Mungkin itu saja dari saya bisa menyampaikan dari sisi pandangan saya sebagai editor. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Pak Heru atas penerbitan buku Indonesia di Mata Taliban. Juga terima kasih untuk Pak Nasir dan Ibu Retno yang sudah membantu Pak Heru untuk mengedit tulisannya menjadi sedemikian apiknya. Dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aura kasih, cinta Laura. Terima kasih Mas Adi sebagai pembicara. Ya, lanjut ya kita ke Pak Heru. Pak Heru, saya lihat penampilan Bapak hari ini persis dengan cover buku ya. Kenapa Bapak seperti itu? Boleh dijelaskan Pak? Terima kasih Bu Lisa sebagai moderator dan juga Mas Adit tadi sebagai komentator. Memang sebenarnya tadi sudah diceritakan semuanya, hampir keseluruhannya. Tapi sebelum saya mulai, karena di sini juga hadir Pak Dubes Arif Rahman. Selamat datang Bapak. Iya. Nah, kebetulan di periodenya 2016 sampai 2021. Oke. Setelah Bapak bertugas ya berarti. Ya, di satu periode dubes yang lain. Ya, nah, kenapa perlu saya sampaikan bahwa di sini adalah kisah ceritanya di tahun 2007. Karena setelah itu banyak perubahan, banyak tantangan yang baru lagi di Afghanistan tadi. Jadi memang kondisi tahun 2007 itu yang seperti itu yang coba saya tuangkan di dalam buku ini. Nah, terima kasih tadi pertanyaannya. Jadi ya lucu juga. Memang ya aneh juga kalau saya disuruh milih seperti teman-teman ini, beliau ini ada yang dengan casual, lebih santai. Kan hari Ibu ini Pak. Betul sekali. Dan saya terpaksa harus menemani dengan Pak Dubes, dengan peci, dengan jaket, dengan jas. Jasnya. Nah, tapi memang saya sengaja pakai ini karena ada maksudnya bahwa
Saya hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya pakai itu seperti yang di cover buku. Oh gitu. Nah, kenapa saya milih pakaian itu? Karena cukup lama saya mempertimbangkan, karena jadi pertama begini, saya mendapat tugas untuk hadir dalam perundingan antara tim negosiator Korea Selatan dan Taliban. Kemudian kasusnya sudah berlarut-larut, terus kuncinya adalah di pihak Taliban, karena dia yang pegang nyawa orang. Iya. Nah itu, jadi di antara dua pihak itu yang perlu saya coba dekati adalah si Talibannya. Itu makanya kemudian saya berpikir, bagaimana saya harus bisa paling tidak mendekati dengan si Taliban tadi. Nah, salah satunya adalah, makanya ketemunya saya harus hadir formal, pakai jaket, jas maksudnya, baju terang, kemudian formal karena itu pertemuan internasional. Namun dengan pertimbangan tadi adalah kita perlu mendekati dengan mereka. Kan seperti itu juga seperti Korea Selatan juga mungkin pakai jas juga. Betul, ada mereka itu. Kan sama dengan Korea jadinya. Nah, untuk menghindari tadi persepsi yang sama, karena waktu itu saya berpikir, aduh kalau saya nanti pakai jas rapi, dasi segala macam, dikiranya seperti orang Barat. Sementara orang Barat itu adalah musuhnya mereka. Iya. Nah, itu. Nah makanya coba saya hindari, saya tetap formal. Tetapi supaya tidak seperti terlalu barat-baratan, saya coba copot dasi. Oke, itu satu. Kemudian Taliban orang Indonesia juga mayoritas orang Islam. Ya kan? Bagaimana saya bisa membedakan antara si Korea Selatan dengan saya? Sama-sama sipitnya, sama-sama Asianya. Iya kan? Iya. Apa nih yang bisa membedakan bahwa saya orang Indonesia kan? Betul. Makanya saya pinjam peci teman. Pinjam. Pinjam. Kirain modal sendiri Bapak. Sana pecinya lain. Coklat itu. Loh, Bapak tidak bawa dari Indonesia pecinya? Pak, saya bawa pelangkon malah. Kalau dari Jawanya. Itulah. Jadi akhirnya saya pilihlah peci. Peci pun juga yang bukan berwarna-warni. Iya kan, kan ada peci putih, ada warnanya itu. Pakailah saya peci yang hitam ini, yang khas seperti ini. Ya, yang khas Indonesianya. Baju pun juga kenapa saya pilih baju putih? Karena formal resmi sebagai diplomat, sebagai pejabat pemerintah. Kalau saya pakai warna, kata Mas Adit, kalau hijau nanti diartikan lain, kalau kuning apa, kalau merah apa, nah itulah masih tetap pakai baju jas ini. Nah makanya dengan pemilihan tadi baju itu sebenarnya waktu itu agak cukup panas. Ya, tetapi karena memang harus tugasnya begitu, ya itulah makanya saya. Keadaan di Afghanistan sendiri waktu itu bagaimana sih Pak sebenarnya? Udaranya panas juga atau? Nah kalau di bulan Agustus itu adalah enak-enaknya. Tapi enak suhunya. Iya itu. Iya. Karena sekitar 30 derajat lah begitu. Tetapi kalau sudah mulai September dan seterusnya turun terus itu. Waktu itu di bulan apa? Agustus. Nah itulah jadi terima kasih tadi pertanyaannya. Memang kalau ditanya mendingan seperti Mas Adi, iya kan? Sampai seperti ini kan? Gitu. Dan kalau keamanan di Kabul sendiri waktu Bapak bertugas di sana seperti apa Pak? Waduh kalau cerita keamanan itu pada waktu 2007 mohon izin Pak Dubes ya. Mungkin juga barangkali di tahun berikutnya lebih parah atau mungkin lebih baik. Nah jadi memang suasana di sana waktu itu hampir seperti kita menghadapi suasana perang setiap hari itu. Jadi begitu kita mendarat itu pertama yang dijumpai adalah tank panzer. Wow. Ya itu. Kemudian hari-hari itu ya benar-benar mereka dikontrol dari aparat, polisi, kemudian. Terus bisa tidur? Hah? Bisa tidur kalau tidur ya. Karena di dalam KBRI. Iya, KBRI-nya aman juga. Aman sekali. Seperti tadi Mas Adi, itu di dalam buku itu kita bisa main karaoke, main biliar, main pingpong, main tenis, ya kan? Hati nggak was-was juga itu banyak terus banyak suara-suara yang mengerikan gitu. Awalnya memang khawatir juga, tapi lama-kelamaan juga menjadi biasa. Iya.
Tapi itu tadi dengan situasi keamanan seperti itu tadi, bahwa tadi tingkat kewaspadaannya itu memang tinggi sekali di sana itu. Karena mereka itu, kalau kita kan masih ada polisi tanpa peluru, Ya. mereka itu sudah peluru penuh. Harus penuh. Ya, duluan. Pernah suatu ketika kita itu sedang fokusnya dengan dubes Jepang. Itu sama masih di lingkungan Kabul, gitu kan. Kemudian kurang lebih mungkin antara kayak Menteng dengan Senayan. Nah, itu kira-kira jalannya gitu, nggak jauh kan. Kemudian dalam perjalanan itu, kemudian si sopir mengatakan, Pak, kita nggak bisa lewat, kita harus minggir, kita cari tempat warung, gitu kan. Kenapa? Kayak gitu. Tinggal tunggu informasi dari Kabul. Sebentar. Kan ketika perundingan itu kok kenapa Bapak yang ditunjuk? Bukan orang lain gitu loh Pak. Iya. Ya, sebelum ke perundingan perjalanan itu ya Pak. Iya. Enggak, ini bukan belum perjalanan. Belum. Itu saya setiap harinya. Iya, setiap harinya. Oh. Itu. Setiap harinya kalau keluar dari KBRI seperti itu. Itu dia. Bahkan tadi kita baru perjalanan pulang nih dari ketemu dengan duta besarnya Jepang nih, ya kan. Dalam perjalanan tadi disuruh minggir, kemudian disuruh stop di salah satu rumah makan. Terus kemudian apa laporannya? Di depan lagi ada tembak-tembakan antar suku, Pak coba. Antar suku. Udah nembak-nembak. Iya, itu bukan antar pemerintah atau antar pemberontak bukan, antar suku. Nah, itu. Dia sudah punya senjata ya antar suku. Oh banyak. Nah itu kemudian jadi ya kita ngobrol, kemudian kita tunggu, kemudian akhirnya ada kurir dari KBRI datang memberitahukan, oke Pak silakan Pak, tapi jalurnya jangan lewat jalur utama, jalur lain. Nah itu tadi kurang lebih gambaran bagaimana kehidupan di sana itu sangat perlu waspada yang sangat tinggi sekali. Ya itu ya seperti itu ya Pak. Nah makanya saya tanya lagi untuk perundingan. Ya kan banyak orang-orang penting tentunya ya di sana ketika itu. Terus Pak Herman sendiri mau berangkat dilarang karena merasa yang resikonya nanti tinggi banget. Makanya digantilah salah satu dari bawahan beliau. Nah kenapa kok Pak Heru? Nah itu kan dia. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Atau Pak Heru tadi mengajukan diri. Nah, jadi urutannya kan tadi begitu Pak SBY tadi menyanggupi untuk membantu Korea untuk membebaskan sandera tadi. Kemudian Pak SBY memberikan kontak dengan Menlu Pak Hasan dan juga dengan Pak Herman. Nah, dalam proses singkatnya setelah disetujui untuk Indonesia tetap hadir, ya kan? Kan awalnya Indonesia itu akan hadir dikirim tim negosiator dari Jakarta. Begitu. Tetapi karena waktunya tidak cukup, ya kan? Informasinya kita peroleh tanggal 26, 27 pastinya, 28 sudah harus berangkat dari Jakarta, tidak mungkin waktu untuk berangkat dari Jakarta. Makanya dari Jakarta pun termasuk Pak SBY dan Pak Menlu waktu itu udah dari pihak KBRI. Nah, kemudian tadi diajukan atau mengajukan tadi Pak Herman. Ya, saya saja Pak berangkat gitu. Namun beliau pikir dari militeran ya Pak ya. Betul. Namun demikian jawabannya adalah terlalu tinggi resikonya. Nah, kemudian turunlah saya tadi yang disebutkan bahwa dari antara staf yang ada itu yang paling tinggi hanya saya yang minister konselor tadi. Nah tapi di sisi lain di situ ternyata saya juga baru sadar setelahnya tapi bahwa kenapa kok dubesnya dianggap terlalu tinggi. Berarti kalau saya diberangkatkan berarti kan kalau orang udah bilang dipakake buat tameng Bapak, buat tumbal. Nah gitu. Kalau seandainya ada apa-apa. Nah, itu makanya juga saya dalam kesempatan waktu itu setelah itu saya juga mengusulkan kepada pihak Kemlu bahwa bagi orang-orang
tidak hanya di Kabul, Ya. yang mempunyai tugas khusus itu tolong di cover oleh semacam perlindungan atau Oke. mungkin asuransi. Kalau Iya. PBB pasti ada, gitu kan? Waktu itu juga nggak ada ya kalau model-model seperti itu asuransinya atau Iya, perlindungan, paling nggak sama keluarga lah gitu. Paling BPJS, Bu. Berapa itu Pak BPJS? Paling nanti ada tadi apa salut. Tapi namun demikian itu tadi kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana situasinya? Memang ternyata kita baru sadarnya ya untungnya tadi karena kita orang sipil bukan orang militer, jadi sadarnya setelah selesai. Iya. Lah itu. Untungnya bukan di awal sadarnya. Betul. Untungnya wis tugas mari bebas semua amat baru oh iya gitu ya. Baru iya. sadar. Ceritakan sama Pak Heri ya begitu, Iya. ngobrol informal ya menyampaikan seperti itu. Wis ditugasnya tugas makan angkat tugas balik, jebulane toh nyawa ya. Nggak sadar. Nggak sadar itu. Iya iya. Iya kan itu. Sedangkan waktu berangkat itu kan di Taliban kan tentunya perjalanannya saya lihat Ghazni sama Kabul itu jaraknya lumayan ya Pak ya, 100 lebih 140-an. 140 ya. Oke, di perjalanan itu kan termasuk lama ya Pak ya. Nah, kejadian apa saja tuh yang Bapak alami sehingga kan kalau saya aja wes di dalam KBRI aja dangdung kayak gitu, apalagi di jalan gitu loh. Sedangkan ini di jalan itu siapa yang ngawasin, siapa yang akan membantu kita untuk keamanan itu kan kita nggak tahu Pak. Nah, waktu itu Bapak posisi seperti itu seperti apa Pak? Ya terima kasih Mbak Lisa. Jadi perjalanannya itu jaraknya kira 140 km. Itu kira-kira lokasinya di sekitar selatan atau tenggara ya dari Kabul itu. Nah, kembali lagi. Jadi waktu itu kan sudah disepakati jam 7 mau berangkat. Kemudian dibantu oleh ACRC. Itu organisasi Kemanusiaan. Oh, kemanusiaan. Ya, Palang Merah. Palang Merah ya Pak. International Red Cross ya itu ya, komite itu. Nah, terus begitu sampai saya di kantornya ICRC tadi kan, yang memfasilitasi tadi, kemudian dikatakan adalah Bapak nanti berangkatnya pakai mobil. Gitu. Sementara yang deputy menlunya si Korea sebelumnya dia diangkut dengan helikopter. Oh, kok beda? Nah, begitu saya dalam misi yang lebih khusus membantu dia, Iya. disuruhnya adalah pakai Mobil. Gitu. Kan kalau